Ya, thank you for joining ya. Jadi malam ini kita materinya akan mempelajari preposisi in, on, dan at. Ya. Nah ini sebenarnya preposisi itu bukan hanya in, on, dan at ya, tapi ada banyak lagi yang lainnya. Tapi malam kali ini kita akan membahas tentang preposisi in, on, dan at ya, yang sering digunakan dalam daily conversation sehari-hari gitu ya, percakapan bahasa Inggris sehari-hari. Nah, kita masuk ke definisinya ya. What are preposition? Ya. Jadi ini yang perlu diingat ya, bahwa makna dari preposisi itu terdiri dari beberapa kata ya, yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara kata satu dengan kata lainnya di dalam sebuah kalimat. Jadi dalam bahasa Indonesia, ya, preposisi itu disebut juga sebagai huruf depan, ya, yang bisa biasanya gitu ya diletakkan sebelum kata benda, kata ganti pribadi ya, kata ganti subjek, atau beberapa kata benda, frase kata benda. Ya adalah, jadi preposisi itu terbagi dua ya, preposisi waktu dan preposition tempat, atau preposisi time, preposition of time, dan preposition of place. Nah, jadi preposition of time itu adalah preposisi yang fungsinya menunjukkan waktu. Ya, sementara preposisi tempat itu adalah menunjukkan di mana gitu ya tempatnya atau siapa dia, ya, someone is. Ya, jadi yang kata-kata yang paling sering digunakan itu adalah in, on, dan at. Ya. Nah, di sini kalau gambarnya kekecilan atau apa bisa lihat di materi ya. Ada gambarnya yang sebelah kiri. Jadi ini penggunaan untuk in, on, dan at ya. Preposisi of time and place. Jadi menurut gambar di samping ya, preposition in ini digunakan jika kita ingin mengekspresikan waktu atau lokasi secara lebih umum ya, atau more general. Jadi misalnya ada yang nanya nih, ya, where do you live? Terus kamu jawabnya I live in Indonesia, ya kan? Jadi di sini bisa menggunakan Indonesia. Kan kalau misalnya kamu tinggal di mana? Aku tinggalnya di Indonesia. Indonesia bagian mana kan? Nggak jelas nih ya. Jadi itu lebih umum. Jadi kalau in itu bisa digunakan untuk yang place ya, bisa digunakan untuk kota, nama negara, Indonesia, Thailand, China gitu ya. Nama kota, Jakarta, Bandung, itu bisa. Ya. Nah, kalau untuk waktu, preposition time-nya itu biasanya digunakan untuk nama bulan, hanya bulannya saja, atau bisa juga untuk part of the day, ya, seperti in the morning. Jadi in March contohnya. Sementara kalau place in Indonesia, in Jakarta, jadi dia lebih general atau lebih umum. Sementara untuk penggunaan on ini lebih spesifik ya, more spesifik. Biasanya digunakan untuk permukaan, misalnya permukaan meja. Ya, there is a book on the table. Nah, pakai on. Terus untuk transportasi yang besar, ya, yang besar di mana transportasi kalau kamu masuk ke dalamnya besar dan kamu bisa berdiri di dalam kendaraan itu, maka bisa menggunakan on. Maka misalnya bus, di dalam bus kamu bisa berdiri dan berjalan-jalan nggak? Ya, maka bisa menggunakan on the bus. Ya. Di kereta bisa berdiri dan berjalan-jalan? Nggak bisa, Miss. Kereta. Oh, ini kereta, salah nih keretanya. Bukan kereta mobil ya, kereta bahasa Medan itu ya kereta. Ini kereta api. Kereta api bisa, Miss. Nah, kereta api bisa ya. Nah, makanya kalau di kereta api maka bisa menggunakan on the train ya.
Kalau mobil gimana mobil? Nggak bisa. Ya, kalau mobil kan nggak bisa. Jadi kita harus menunduk nih untuk masuk ke dalam transportasinya, maka bisa menggunakan in. Jadi in the taxi. Ya. Kalau untuk kendaraan yang kecil dan sempit gitu ya. Kemudian kalau misalnya masuk ke helikopter, kita kan juga harus menunduk. Jadi bisa menggunakan in the helicopter. Jadi untuk on ya, bisa untuk di transportasi yang besar seperti misalnya bus ya. Terus apa lagi tadi? Plane juga ya, pesawat. Terus. Nah, kalau untuk preposition time-nya, dia ini bisa menggunakan hari, ya, nama hari saja. Nama sehari misalnya hari Selasa, jadi on Tuesday, ya. Atau bulan dan ada yang ada tanggalnya, ya, on August, ya, on August 16 misalnya, ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, kalau yang lebih spesifik lagi, bisa menggunakan at. Sangat-sangat spesifik. Ya, misalnya untuk alamat, ya alamat yang ada jalan dan nomor rumahnya, itu bisa menggunakan at. Jadi, at 20 Sudirman Street. Ya. Atau untuk lokasi acara, ya events. Misalnya at the party. Ya. Kalau untuk preposition time-nya itu at itu biasanya digunakan untuk jam, ya. What time is it? It is at 10 a.m. misalnya. Itu ya untuk penggunaan jam. Selain itu untuk specific moment ya. Misalnya at the moment. Ya, jadi di sini ya. Nah, nih ya contohnya it's keterusan in ya. Jadi in ini bisa digunakan untuk tahun. Ya contohnya adalah in March untuk bulan ya in March untuk tahun. In 1996 untuk season juga bisa ya musim. Contohnya in summer part of the day bagian dari hari in the morning. Untuk centuries abad ya in the 20th century. Untuk dekade decade example-nya adalah in the 1990s. Ya. Expresses a period of time, ya, menunjukkan atau mengekspresikan periode waktu tertentu. Contohnya adalah in 2 weeks. Ya. Kemudian long periods, periode waktu yang lama, contohnya adalah in the past atau in the future. Ini contoh kalimatnya ya. I am going on vacation in March. Ya. Saya akan berlibur di bulan Maret. Kemudian Alfie usually go swimming in summer. Ya. Alfie biasanya pergi berenang di musim panas. My mom likes to get up early and exercise in the morning. Ibuku suka bangun pagi dan berolahraga di pagi hari. Many major advancements in technology occurred in the 20th century. Jadi banyak kemajuan besar ya, dalam teknologi terjadi pada abad ke-20. Kemudian in the 1990s, the internet started becoming widely available. Pada 1990-an, ya internet mulai tersedia secara luas. Selanjutnya kita masuk ya, ke on untuk preposition of time. Nah, preposition of time untuk on itu biasanya digunakan untuk days ya. Contohnya adalah on Monday, on the weekend, on the weekday. Ya, atau juga tanggal, misalnya on 6 March. Jadi kalau nggak ada tahunnya ya bisa pakai on. Jadi cuma tanggal dan bulan. Days with part of the day. Nah, hari dengan bagian hari gitu ya. Hari, part of the day. Jadi bisa menggunakan ini. Misalnya Tuesday,
morning, on Tuesday morning. Feast day, ya, hari perayaan. On Independence Day, on my birthday, on Christmas Day, on New Year's Eve. Ya. New Year's Eve ini malam Natal ya. Dan kemudian action that it is in progress at a specific time. Ya. Tindakan yang berlangsung pada waktu tertentu. Yaitu contohnya on my way, on the way. Ya. Contoh kalimatnya bisa dilihat di sini. After the long trip, Chris will finally see Putri on Monday. Setelah perjalanan panjang, Chris akhirnya bisa bertemu dengan Putri hari Senin. Netflix actually can be my best friend on the weekend. Netflix sebenarnya bisa ya menjadi temanku di akhir minggu. I still remember I graduated on 6 March last year. Aku masih ingat aku lulus tanggal 6 Maret tahun kemarin. Rara cannot wait to meet her parents on Tuesday morning. Rara tidak sabar ingin bertemu dengan orang tuanya hari Selasa pagi. I'm going to propose to my girlfriend on Christmas Day. Ya, aku akan melamar pacarku di hari Natal. Selanjutnya, sebentar. Ya, kita masuk ke at ya untuk preposition of time. Nah, jadi ini ya penggunaan at ya untuk preposition of time itu biasanya digunakan untuk time of the day. Example adalah at 9 o'clock ya jam 9 pagi jam 9 tepat ya and 10 p.m. 10 malam. Ya, untuk particular time waktu tertentu. Contohnya adalah at noon, at night, at midnight, at dinner time, at bedtime, at sunrise, at sunset, at the moment, at present, dan at the same time. Contoh dalam kalimatnya, ya untuk preposition of time on. We're going to watch Avatar: The Way of Water at 10 p.m. Ya, kami akan menonton film Avatar: The Way of the Water jam 10 malam. The store closes at midnight. Toko-toko tutup pada tengah malam. Selanjutnya kita masuk ke in ya, preposition of place. Ya, jadi in ini biasanya digunakan untuk in Bandung, contohnya in Indonesia, cities dan countries, position in larger area atau container, contohnya adalah in the fridge dan in the bag, ya, di dalam ruangan yang luas ya, seperti di kontainer, di wadah kontainer atau di area yang luas. Ya. Contohnya di dalam kulkas, di dalam tas ransel dan lain-lain. Ya, selain itu, ya, the preposition of time and place in ini bisa digunakan untuk beberapa kata fungsi lainnya ya. Jadi untuk in yaitu adalah expressing something idiomatically and metaphorically. Jadi untuk mengekspresikan sesuatu yang idiomatis dan metaforis ya. Contohnya adalah I am in a good mood. In a good mood ya. In a bit of predicament. Ya, contohnya adalah believe in. Jadi predicament itu waktu yang tidak terduga ya. Kemudian contoh penggunaan preposisi in ya untuk preposisi waktu. Contohnya adalah I'm going my grandparents in Malang next month. Ya, aku akan bertemu dengan kakek nenekku ya di Malang bulan depan. I've always wanted to go skiing in Switzerland. Aku ingin pergi bermain ski di Swiss. My sister put the leftovers in the fridge so they don't spoil. Adik perempuanku atau
saudara perempuanku menaruh sisa makanan di dalam kulkas sehingga tidak basi atau tidak rusak. The dog is ball in the garden. Ya, anjing itu bermain bola di taman. Taman ini luas ya, jadi bisa menggunakan in the garden. Di kebun ya, sorry. Kemudian ya, ini untuk penggunaan on ya, preposisi of place. Contohnya adalah surfaces ya, permukaan. Contohnya adalah on the table. Large transportation. Contohnya adalah on the bus, on the train, on a phone, on a plane. Sorry. Jadi transar ya, contohnya di bus, di dalam bus, di dalam kereta api, di dalam pesawat terbang ya. Dan untuk specific location ya, example on top of the table. Location in relation to a larger geographic area ya. Lokasi yang lebih besar, lokasi yang hubungannya itu lebih besar ya. Geografis areanya lebih besar. Contohnya adalah on Main Street. Ya, jalan utama. Jalan utama kan besar. Contoh kalimatnya ya, untuk on, preposition of place. Oh my God, he didn't give it back to me. He just put the book on the table. Ya, dia tidak mengembalikan, ya Tuhan, dia tidak mengembalikan bukunya kepadaku. Dia hanya menaruhnya di atas meja. My wallet was stolen on the bus. Ya. Dompetku ketinggalan di dalam bus. My mom put a cup of coffee on top of the table. Ibuku menaruh secangkir kopi di atas meja. Rasya told my crush that I live on Main Street. Rasya memberitahu cowok yang aku suka gitu ya, laki-laki yang aku suka bahwa aku tinggalnya di jalan utama. Selanjutnya untuk preposition of place at ya. Ya, penggunaan at di preposition of place itu bisa digunakan untuk alamat yang lengkap, yang ada nomor rumahnya dan ada nomor nama jalannya. Contohnya adalah at 20 Sudirman Street. Kemudian untuk lokasi acara, seperti at the party, lokasi di mana terjadinya sesuatu acara ya yang sedang berlangsung. Contohnya adalah at the stadium. Ya, untuk titik spesifik, contohnya adalah at the entrance. Ya, untuk lokasi yang ada hubungannya dengan sesuatu hal, contohnya adalah at the top of the stairs. Untuk contoh kalimatnya, our office is located at 20 Sudirman Street. Ya, kantorku terletak di Jalan Sudirman nomor 20. I saw Nanda's boyfriend at the party last night. Aku melihat pacar Nanda di party, di pesta kemarin malam. The big concert is happening at the stadium this weekend. Konser besar yang akan berlangsung di stadion minggu ini. Let's meet at the entrance of the building. Mari kita bertemu di pintu masuk gedung. I left my keys at the top of the stairs. Aku meninggalkan kunci-kunci di atas tangga. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada. Miss, Kak Dwi? nggak ada. Oke, kita masuk ke exercise. Bentar ya.
Ini sambil menunggu, kita masuk ke sini dulu ya. Ini udah belum ya? Sebentar. Ini coba ya, sambil nunggu ya. Aku ada share. Boleh dibaca, Kak Kori? Number 1. Judulnya dulu. Kak Kori. Wait, Miss. Who is who? I Number am 1. in my early 40s. I have good producing ears and big protruding ears and big eyes. I am wearing blue jeans, a yellow raincoat, a hat, and gray Wellingtons. I am holding an Itu yang umbrella, a hat belum, Pak? A hat. a hat, and gray Wellingtons. I am holding an umbrella because it is raining. Ya, ada kata-kata yang nggak ngerti di dalam tadi. Yang udah dibaca tadi ada kata-kata yang tidak dimengerti nggak? No, Miss. No. Semuanya tahu ya. Protruding apa protruding? Protruding? Menonjol, Miss. Ya, menonjol. Early 40s apa early 40s? Lebih awal. Early 40s? Bukan. Ya, early 40s itu usianya awal 40-an awal ya. Apa, Miss? Kalau Grey Wellington apa? Yang mana, Miss? Grey Wellington? Coba yang di samping, yang di bawah yellow raincoat itu loh. Miss tadi apa sebelum itu? Grey Wellingtons? Grey Wellington yang 40-an awal. Bukan, early 40s itu. Early 40s. Awal 40-an. Oh, early 40s. Oh, 40s. 40s. Oh ya, 40s. Kalau protruding tadi udah ya, menonjol. Maksudnya tuh kupingnya menonjol keluar kan. Ya. Kalau Grey Wellington apa? Kak Kori? Sepatu berwarna abu-abu, Miss. Ya, sepatu berwarna abu-abu mereknya Wellington ya. Yes, Miss. Kira-kira yang mana dari gambar di samping? Which picture? On the Gambar. left, number 5. Number? On the 5. left, number 5. Number 5? Oke. Number 5 ya. Oke, lanjut Kak Dwi, number 2. Number 2. Mm-hmm. Kalau bacanya ini gimana sih? I have gini, Miss? I've got brown hair. I'm blonde. I'm wearing blue jeans, a coat, a stripe, a striped scarf, and a pompon hat. I'm carrying
carrying. Carrying Hmm, firewood. ya, ada Oke. kata-kata yang kamu nggak ketahui nggak? Ada kata-kata yang kamu asing baru dengar mungkin? Plum tuh apa, Miss? Plum. Tembem. Hmm? Tembem. Oh, tembem. Ya. Ada lagi yang nggak tahu? Bentar, I'm plum tembem. Saya menggunakan blue jeans, a coat, and striped scarf atau Stripe ya. stripe. Apa Garis-garis ya? artinya stripe scarf? Apa artinya? Scarf yang garis-garis itu loh. Ya. Yang Selanjutnya, and pompon head, di pompon hat apa? topi Kupluk ya, kupluk. 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 Oke. Firewood itu Firewood apa? firewood apa, Miss? Kayu bakar. Oke. Oke, kira-kira yang mana nih? Which number from the picture? On the On the left, number 3. number 3? Ya, correct ya. Selanjutnya Kak Kori, number 3. I am in my mid-60s. Hmm. I have got fair hair. Hmm. I am wearing blue parted pajamas. Pattern. Pattern pajamas. Hmm. Green dressing gown and brown slippers. Ya, I am a green itu jangan dipisah ya. A green dressing gown, bukan a green dressing gown. Ya. A green dressing gown. Jadi satu. okay, a green dressing gown Hmm. and brown slippers. I am holding a red cup. Ya, ada kata yang nggak diketahui atau baru pertama kali dengar? Mid-60s sama, Miss? Ya, pertengah usianya tuh apa sih? Middle gitu ya. Mid itu kan middle. Pertengahan 60-an. Wait, Miss. Jadi pertengahan 60 tuh 65-an gitu ya. Yang lain ada Kak Kori yang belum pernah baru pertama kali dengar mungkin Pertengahan? pertengahan 60-an. Kalau fair hair apa? Wait, Miss. Fair. Rambutnya agak ngembang, Miss. Rambutnya agak ngembang. Rambutnya nggak begitu banyak ya fair hair. Kalau pattern pajamas apa? Pattern pajamas baju seperti Pajamas apa? Baju apa pajamas? piyama, Kak Miss. Dwi, ya, piyama ya. Baju tidur. Ya, baju tidur. Pattern apa pattern? Pattern tuh corak. Ya, coraknya, motifnya ya. Betul. Kalau apa nih? Dressing gown, ada yang tahu nggak? Dressing gown. Dressing gown itu kayak apa ya? Coat gitu nggak sih, Miss? Bukan, Kayak kayak jubah tidur ya. Kalau di luar negeri ada sih. Kalau di Indonesia mah nggak ada yang pakai gini ya. Kalau kimono. Kimono gitu sama nggak? Beda. beda sih, ini jubah tidur ya. Oh, Jubah kalau tidur, kimono itu bukan kimono. jubah habis mandi. Itu jubah mandi, bathing gown kali ya. Ini dressing gown itu jubah kalau misalnya mau tidur ya. Coba deh, nanti kamu lihat gambarnya, nanti kamu bisa lihat di situ yang mana yang termasuk dressing gown ya. Selanjutnya brown slippers. Apa? Brown slipper, berarti sendal warna coklat. Sendal apa? Sendal tidur. Ya, sendal kamar gitu ya. Redcom. Redcom itu sisir warna merah. Ya, kira-kira dari deskripsi itu yang mana? Foto apa? Picture-nya yang paling cocok. On the right, number 5. Ya. Jadi udah bisa lihat ya yang termasuk dressing gown itu kayak gimana?
Yes, Iya. Miss. Ya, Miss. Kayak kimono gitu ya, Sen. Beda tuh kalau kimono. Kalau kimono Kimono beda. beda kan ya? Kimono beda. Jadi ini dressing gown ini di luar negeri ya adanya tuh. Dia seperti Di itu loh. Indonesia nggak ada. Bajunya seperti kalau Baju habis apa? mandi. Iya kayak habis mandi tapi bahannya beda kan kalau habis mandi itu Ya, abis mandi kan kalau di sini bilangnya kimono. di mana? Di Singapura. Yes. Yes, Oke. kimono. Kalau perhotelan juga nyebutnya kimono. Yes. Kimono. Kimono, Iya. perhotelan, hospitality. Kalau kalau perhotelan juga bilangnya itu kimono. Hmm, kimono. Coba Iya. deh. Kalau kimono itu kan bukan hanya untuk tidur kan, tapi bisa untuk sehari-hari. Iya, kayak bentuk kimono lah maksudku, Miss. Kayak apa sih yang bisa diikat gitu kan? Ya, yang diikat. Bentar nih aku kasih tau lagi ya. Dressing gown. Apa ya? Nah, kayak gini nih ya. Nih aku mau kasih tau. Tapi yang bentuk ceweknya dia biasanya tuh bahannya silk gitu loh. Oh, kayak ini. Oh Nih, ya, nih, aku kasih tau deh. seksi. Baju tidur Hah? seksi. Kayak nggak, Leisure, itu kan baju seksi kan leisure. luaran, dalemannya. Ini buat yang Leisure. luarannya. Nih, coba deh, lihat deh. Iya, iya ini. Ini kan Ini. bukan kimono, ini namanya dressing gown ya. Oh, gitu. Seperti Kalau di sana tuh bahasanya begitu. Tapi itu Info. yang buat ceweknya, yang buat cowoknya ada lagi. Kalau buat cowoknya sama aja. Enggak. Kalau yang zaman dulunya mau tahu nggak? Zaman dulunya lurus aja, ya. Dressing Kalau gown. yang buat cowoknya lurus aja ya, kayak gini nih. Ntar aku kasih. Bahannya beda lagi. Tuh, ya. di sini kayak baju tidur, Miss. Iya, ini baju bukan baju tidur sih. Ini kayak misalnya kamu habis baru bangun tidur, tapi masih pakai baju tidur ya. Jadi dia langsung ada luarannya gitu. Jadi kalau tidur dia nggak pakai kayak gini. Ini namanya dressing gown, ya. Ya makanya tadi aku bilang kalau di sini di Indonesia nggak ada yang pakai kayak gini. Dressing gown. Produk Indonesia sama produk luar negeri. Iya. Nah, kalau yang buat mandi, dia bahannya itu kayak handuk, Ya, Miss. Kayak handuk. ya. Yang nyerap Namanya itu apa? Bathrobe ya. Bathrobe. Baik. Ya, bathrobe. Jadi beda. Oke, lanjut. Tadi udah ya. Sebentar, sampai mana tuh tadi? Nomor 3 ya. Number 4, Kak Dwi. Number 4, I I Mm-mm. ah Mm-mm. oh berarti salah dong. Bener deh. Yang mana sih? Bener. I've got. Short brown hair. I'm Mm-mm. I'm wearing brown shirt and an orange. I'm also wearing brown socks and leather sandals. I'm eating a watermelon. Ya, udah tahu ya semuanya ini ya. Yes. Socks apa brown socks? Kaos kaki coklat. Ya. Yang mana kira-kira? Which one from the picture? Whoa. I'm got short brown hair and teenager. Okay, okay. On the right, number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, correct ya. Selanjutnya Kak Kori. Continue, number 5. Wait, Miss. I have got short gray hair and a long nose. I am in my early 40s. I am wearing a black suit. I am a music lover. I am playing the violin. Violin. Violin ya. Short grayish hair apa?
Rambutnya warna abu-abu, Miss. Ya, ubanan gitu ya. Berubah. Long nose. Hidungnya mancung. Hidungnya panjang. Early 40s tadi udah tahu ya. Black suit apa black suit? Black Se- suit. Black Ya. suit. Black suit? Ada yang tahu? Kak Dwi? Itu black suit itu apa namanya tuh? Ibu. Bentar, Miss. Ya. Apa? Jas. Apa? Jas bukan? Black suit. Bukan. Baju yang panjang. Baju berwarna hitam kurang tepat. Black suit. Jadi black suit itu adalah setelan ya berwarna hitam atas bawah ya. Oke. Postelan. Violin apa? The violin. Ya, Violin. Violin Violin bukan? bukan. Viola. Viola ya. Viola. Yang mana? Kak Kori, yang mana? From the picture. F. Which Number one is the correct picture? On the left, number 1. Number 1. Oke. Correct ya. Selanjutnya Kak Dwi. Number 6. Number 6. I am in my late 20s. I've got fair hair. I'm wearing a red sweatshirt, gray jeans, and blue. I'm carrying a stock of books. Ya, a stack of books apa? Stock of books. Bukan a stock of book, a stack of book. Apa? Stack. Ya. Stack of books. Stack of books. Apa? Nggak tahu. Itu Timbunan buku. oh, Ya, tumpukan kali ya, Miss. tumpukan timbunan gitu, timbunan. Terus kalau late 20s apa? Late 20 akhir. Ya, 20 akhir. Fair hair? Fair hair tadi tuh yang nggak terlalu banyak rambutnya. Ya, rambutnya nggak terlalu banyak ya. Oke, blue trainers. Blue trainer tuh sepatu cats warna biru. Apa? Blue trainers tuh sepatu cat warna sepatu Bukan, celana ya. Celana kayak celana olahraga gitu. Warna biru. blue. Ya, warna biru. Kira-kira yang mana? The match to the people-nya yang mana? On the left number 2. Tapi dia kok celana warna biru? Celananya beda ya. Celananya warna ungu ya. Coklat menurut aku brown. Brown. Iya. On the left number. Oh ya brown ya. Salah lihat aku. Ya, timbunan ya, timbunan itu. Timbunan buku. Oh, celananya warna? Iya, nggak cocok ya celananya ya. Sepatunya yang warna biru. Sepatunya. Trainers. Oh, bener nih. Gray jeans tuh berarti dia pakai celana abu-abu. And blue trainers itu bukannya sepatu ya? Trainers, blue trainers. Trainers tuh bukan sepatu kayak sepatu lari gitu ya? Itu bukan, itu apa? Trainer. Bukan. Sneakers. Sneakers. Sneakers gitu. Dia bilang gray jeans and blue trainers. Iya, tapi trainers itu celana ya. Celana olahraga gitu ya, Miss? Trainers. Trainers itu kalau sneakers baru ya sepatu. Oke, selanjutnya Kak Kori. Number 7 ya. Kak Kori? Okay, Miss. I am in 40s. I have got red hair. I am wearing a blue short-sleeved shirt, brown trousers, and a pink apron. I am setting the table for dinner. Trousers ya. Trousers. Tahu trousers nggak? Tahu, trousers itu celana panjang. Ya, ini versi British ya, British English ya.
Di sini yang Kalau American English apa? long Amin. jeans, Bukan. Pants. pants, Ya, trousers. Aku trousers. trouser. Aku pertama Ya. kali apa itu ya? Apa itu? Trousers. Nah, terus ini bacanya bukan sleeved ya. Sleeve gitu, disambung. Sleeved. A blue short sleeve shirt. Bajunya berwarna biru. Bajunya berwarna biru. Ya, Tapi punya baju lengan pendek berwarna biru. I'm wearing a blue short sleeve shirt ya. Sleeve itu kan berlengan. Short itu pendek. Shirt itu baju, blue itu biru. Jadi dibalik ya. Baju berlengan pendek berwarna biru. Kira-kira Warna yang mana? dulu ya. Apa? Warna dulu ya kalau Ya, misalnya. warna dulu. Hmm. Tapi ini kalau mau tahu ya cara mengartikannya gitu dibalik gitu. Baju berlengan pendek berwarna biru. Cara membacanya gitu. Yang mana Kak Kori? Which one? on the right Mm-mm. Number? 4, Miss. Benar ya. Selanjutnya Kak Dwi. Number 8. I'm in my late 40s. I've got brown hair. I am wearing blue jeans. Lama mati. Lanjut. Wait. I am wearing blue jeans and a red check shirt. Mm-mm. I am holding an axe and chopping firewood. Ya. An X apa? An axe itu nggak Kapak ya, kapak. Chopping firewood apa? memotong kayu. Ya, memotong kayu bakar kan firewood ya. Red check shirt apa? Red check itu loh baju yang ada ini nggak sih yang ada lehernya itu. Bukan. Oh, yang itu namanya apa? Turtleneck ya, leher panjang. Oh iya, turtleneck. Ya, kalau red check shirt apa? Baju bermotif apa? Baju berwarna merah bermotif kotak-kotak. Ya. Late 40s apa? 40s itu berarti 40 akhir. Ya. Jadi kira-kira which one the correct picture for the people? On the left. Apa? On the left. Oh no. On the right, number 3. Number 3. Okay. Next, Kak Kori. Number 9. 9. I am in my late 20s. I have good red hair. I am slim. I am wearing a purple t-shirt, shirt and a helmet. I am rollerblading. Rollerblading apa? Sepatu roda, Miss? Ya. Udah. Oh ya. Ada yang mirip dengan deskripsinya di situ? Ada, Miss. Nggak ada, Miss. Ada nggak? Ada Kan? Ada, Miss. Ada. Yang pakai helmet apa? Helmet apa bahasa Indonesianya helmet? Helm. Iya, helm. Ada nggak yang pakai helm? Yang Ada. pakai sepatu roda? Ada, Miss. Ya, yang mana? On the left, number 6. Ya. Selanjutnya Kak Dwi. Number 10. Number 10. I'm in early 50s. I got short grayish hair. I am wearing a blue suit. A sea green shirt and a yellow bow tie.
I'm holding a microphone and singing my favorite song. My Ya. favorite song. Jadi tadi ada yang salah ya pengucapannya itu yang tadi yang mana ya ada. Oh, suit ya, bukan sweet. Suit. Oh yeah, a blue suit. Ya. Yang mana? On the right, number 2. Ya, bow tie ya, tahu nggak? Apa, Miss? Bow tie apa? Itu boat, yellow boat, berarti dasi kupu-kupu warna kuning bukan? Ya, sebuah dasi kupu-kupu berwarna kuning ya. Ya, yang mana? Which one? On the right, number 2. On the right, number 2. Yes, correct ya. Selanjutnya Kak Kori. Number 11. I am in my late 7 years. Mm-mm. I got Straggly. gray hair. Mm-mm. I'm wearing a red singlet, purple short and trainers. I am running in my 20 marathon. 28. 28. 28 ya. Straggly apa straggly? Straggly. Apa? Rambut Rambut ini. Rambut nggak tahu, Miss. Rambut tipis. Rambutnya acak-acakan. Yes. Rambutnya acak-acakan ya. Oh iya ya. Iya ya benar. Mm-mm. Rambutnya cacakan warna abu-abu. Ya, kira-kira yang mana? On the right, number 1. On the right, number 1. 1. Yes, correct ya. The last one ya. Kak 12. Dwi. 12. Mm-mm. I got short brown hair. I'm in 40s. Mm-mm. I'm wearing red trousers. A jacket and itu tuh atau on sih, Miss? An. Orange bow tie. Mm-mm. I'm holding some daisies for a girl I am in love with. Ya, Oh, I'm jadi cara holding bacanya daisies tuh ya, for a- check, Check. kayak gitu. check. Check. Ya. Which one? On the left, number 4. On the left, yes. Correct ya. Oke, selanjutnya kita balik ke preposisi. Ya. Sekarang untuk Kak Dwi, ya. Saya akan berlibur di bulan Maret. Saya akan berlibur. Bentar, Miss. Mm-mm. Saya akan berlibur di bulan Maret. I will Mm-mm. holiday. I will apa? I will holiday. I Berlibur kan? will have atau I pakai I simple will. future kan? Ayo, Apa, Miss? I pakai will. simple future. Iya, Miss. I will holiday. Mm-mm. Simple future masa lupa Kak Dwi? Kalau simple future kan itu, kalau pakai will berarti subject will sama verb one. Jadi pakai apa? F dong. I will apa? I
I will aja nggak sih, Miss? Kan cuman pakai Ya, selanjutnya coba diselesaikan kalimatnya. I will go to holiday. Hmm. Enggak dong, kan dia cuma bilang saya akan berlibur. Saya akan berlibur di bulan depan. Iya, apa? I will holiday Hmm. Di bulan Maret. di bulan Maret, cuma bulannya aja kan? Ya, In March. ya. Ya, in March. Ya, jadi benar ya preposisinya itu in March ya. Jadi bisa pakai will, bisa pakai going ya. Jadi I am going I on am going. vacation in March. Oke. Selanjutnya Kak Kori, Yes, Miss. Alfi biasanya pergi berenang di musim panas. Biasanya pergi. Alfi Biasanya pergi berenang di musim panas. Ingat ya, ada kata biasanya, jadi termasuk tenses apa? Present tense. Ya. Kalau present tense rumusnya gimana? Subject, verb one, object. Ya, verb one-nya pakai apa? Kalau kebiasaan. Subjeknya apa? Disesuaikan. Oh, subjeknya apa, Miss? Do. Ya. He. Apa tadi subjeknya? He. Tadi udah aku sebutin kalimatnya. Subjeknya he. Alfi. Alfi kan, Miss? Iya, Alfi. Alfi. Alfi apa? Alfi go to Alfi? pergi go to swimming pool. Alfi? Alfi go to swimming pool in winter hot. Musim panas. Musim panas apa? Summer. Ya. Jadi, preposisi yang digunakan apa? In bukan? Ya, in In. summer. Ya. Jadi kata biasanya apa? Ini kan ada tulisnya. Alfi biasanya pergi berenang di musim panas. Jadi kalau Alfi nggak bisa pakai go, karena simple present ya. Alfi ini pronounnya apa? Ayo pronoun yang udah pernah belajar pronoun siapa? Wait, Miss. Alfi tuh apa, Miss? His. Alfi kan kata gantinya adalah he kan? Iya. Tunggal kan? Kalau tunggal, maka kata kerjanya ditambahkan. Kalau simple present tense gimana? Goes. Ya, goes. Ditambahkan es. Jadi apa? Alfi goes swimming pool in summer. Berenang apa? Swimming. Oh, swimming. Iya. Kenapa swimming pool? Keinget kata-kata yang Miss tadi. Ya, terus ada biasanya. Biasanya pakai bahasa Inggrisnya apa? Every. Ya, selain itu? Every. Selain every apa? Usually. Usually. Ya, jadi coba dirangkai. Alfi usually goes swimming in summer. Ya, Alfi usually go swimming in summer. Yes. Selanjutnya, Kak Dwi. Ibuku suka bangun pagi dan berolahraga di pagi hari. Ibuku suka bangun pagi
dan berolah raga di pagi hari. di pagi hari. My mother. My mother. Masuk apa nih? Simple? Coba present tense. Present Ya. tense. Present tense. Jadi kata kerjanya ditambahkan My mother. Kata kerjanya ditambahkan. Subjeknya. tambahkan S ya kalau tunggal subjeknya. My mother wake up. Ibuku suka bangun pagi. Apa? Oh, Ada my kata mother sukanya. like Nah, wake up. Wake up In the morning. early morning. Early morning. My mother likes wake up early morning. Early Lanjut. morning Early morning terus. on the pagi hari. On the Dan berolahraga di pagi hari. sorry. Early morning. My mother like wake up early morning. Dan berolahraga. My mother like wake up early morning. And berolahraga. Bentar nih. Berolahraga Dwi. Berolahraga. Lupa. Berolahraga. Ya. Oh ya. Exercise. Exercise. Pagi hari apa? In the morning. Ya, in the morning. My mom likes to get up early and exercise in the morning. Jadi get up-nya di sini nggak pakai S lagi karena udah pakai to ya. Like. Ini disebutnya to infinitive. To infinitive. To infinitive itu ada di setiap tenses ya. Dan dia selalu pakai verb one karena depannya ada kata to. My mother like to get up early morning and exercise in the morning. Jadi subjeknya tunggal. Kalau subjeknya tunggal maka kata kerjanya ditambahkan S. Likes. Ya, selanjutnya Kak Kori. Yes, miss. Bentar ya. Oh ya. Saya Anjing itu bermain bola di taman. anjing itu bermain bola di taman Di itu. taman. It's dog. Wait, miss. Mm-mm. The dog. Yes, miss. Ya. The dog plays ball in the garden. Diulang. In the garden. Garden apa? Kok in the garden sih? In the garden. Taman apa taman? Ini taman bermain itu taman apa, miss? Park ya. Park. Ya, suara anaknya siapa nih? Ya, lanjut ya. Jadi the dog
ya, karena kan di sini subjeknya terdiri dari satu, maka kata kerjanya ditambah S ya. The dog plays ball in the park. Selanjutnya Kak Dwi, dia selalu menyimpan ponselnya di ranselku saat aku keluar. Dia Dia selalu menyimpan. menyimpan ponselnya di ranselku saat aku keluar. She always Mm-mm. Always keep jadi pakai apa? Tenses apa? present tense. Ya, She lanjut. always to keep. Bisa She always to keep menyimpan. keeps. Keeps. She always keeps ponselnya. Mm-mm. Pakai she berarti dianya pakai her. Mm-mm. Her for. Kalau ponsel berarti boleh nggak pakai ini telepon? Nggak bisa. Cellphone bisa. Bisa pakai telepon. Oh, cellphone bukan Oh, telepon. Cellphone. cell Ya, phone. jadi P sama H ketemu dibaca F ya. F ya, cell phone. Mm-mm. She always keeps her cell phone in my Mm-mm. bag. Di ranselku. Ransel apa? Ransel tuh berarti di tempat yang luas. Ya, jadi benar tadi kan udah pakai in. Ya. Ransel. Sekarang apa ransel bahasa Inggrisnya? Bag bukan, Backpack. backpack. Mm-mm. Back. In my backpack when Saat aku keluar, I'm go out. when I go out. Nggak usah pakai to be ya. Okay. Bukan when I'm go out, tapi when I go out. When I go out. Oke. Ya. Selanjutnya Kak Kori, saya akan mengunjungi kakek nenek saya di Malang bulan depan. Coba sekali lagi, Mi. Saya akan mengunjungi kakek nenek saya di Malang bulan depan. Di malam itu. Hmm. I will. No. Hmm. I will. I will. Di Malang apa di malam sih, Miss? Malang. Nama Malang. kota Malang. Oh, Malang. Mm-mm. I will visit. Mm-mm. I will visit grandparents. Grandparents. Ya Yes, benar. Mi. Benar. I will visit grandparents. My grandparents Mm-mm. in Ma Di Malang. di Malang. In Malang bulan depan. In Malang Bulan depan apa? last month. Kalau last month itu artinya bulan kemarin kan? Oh iya, Kalau bulan depan apa? next month. Ya, I am atau I will go to visit my grandparents atau I am going juga bisa ya.
I am going to visit my grandparents in Malang next month. Selanjutnya Kak Dwi, saya selalu ingin bermain ski di Swiss. I have always I want have always. I Oh ya, I have. Ya, lanjut. always wanted gimana sih? Ya wanted ya. Ya, Wanted wanted. wanted to go ski in Switzerland. Ya, in Switzerland. I've always wanted. Jadi I have itu bisa disingkat menjadi I've. I've always wanted. Oh yeah. I wanted to go skiing. To go skiing. Oh, Skiing. skiing. I-nya 2. To go skiing. In Switzerland. Ya, in Switzerland. Selanjutnya Kak Kori. Dompet saya dicuri di bus. Dicuri. Kalau mencuri itu tip. Kalau dicuri apa, Miss? Dicuri. Kalau mencuri bukan thief. Pencuri itu thief. Ya. Dompet saya. Kalau dompet saya, kalau mencuri apa? Miss, Nggak tahu. soalnya apa, Miss? Dompet saya dicuri di bus. Dicuri di bus. Mencuri itu steal. Kalau dicuri menjadi apa? Kalau mencuri bukan TV. Itu pencuri. Aduh, Orangnya. nggak tahu aku apa. Stolen ya. Stolen. Pasang udah nulis nih, Mbak. Stolen itu bentuk ketiga ya. Ini jadi My wallet. Yes, Miss. iya, lanjut Kak. My wallet stolen ya, Miss? Stolen. On the bus. Ya, preposisinya udah benar ya. On. Ya. Jadi ini karena kalimat pasif, maka menggunakan was. Dompet saya dicuri di bus. Jadi, my wallet was stolen on the bus. Berarti kalau was simple past tense. Bukan. Ini apa? Bukan simple past tense. Tapi ini adalah apa? Dicuri. Karena ada kata dicuri. Passive voice. Was stolen. Apalagi itu passive stolen. Passive stolen. Nanti kita belajar tentang ini selanjutnya ya. Jadi pasif, kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalau ini ya, dompet saya dicuri di bus kan termasuk kalimat pasif karena ada kata dicuri. Kalimat aktifnya kan mencuri katanya kan. Itu kan termasuk aktif. Jadi tinggal Kalau dibalik-balik aja gitu. Kalau pencuri apa, Miss? Pencuri. Tadi udah dibahas. Kak siapa? Kak Dwi. Pencuri itu thief. Mencuri steal. Ya. Oh, Dicuri stolen. Was stolen. Mencuri Ketik aja Miss di grup biar nggak ya, Miss biasanya suka nulis di itu deh, di chat Nih aku Zoom. tulis di chat ya. Nih aku tulis di chat. Aku Thief, tahu. thief ya. Satu pencuri. Thieves. Lebih dari satu pencurinya. Tipes. Lebih dari satu pencuri. Terus apa lagi ya tadi? Yang mana lagi? Mencuri. Mencuri. Itu kan steal. Ya, dicuri itu apa? Stolen, was stolen. Dicuri. Was stolen.
Jadi kalau misalnya udah belajar semua tenses ya, baru kita bisa masuk ke active voice dan passive voice. Karena setiap tensesnya beda-beda lagi ya rumusnya. Jadi kalau misalnya nih aku kasih tahu ya, kalau bentuk aktifnya kan tadi ya, contoh aja nih ya, bentuk aktifnya adalah keep, artinya menyimpan, keep. Ya. Kalau bentuk pasifnya jadi is kept. Jadi contoh misalnya contoh kalimatnya jadi ya aku menyimpan mentega di lemari es. Jadi I keep the butter in the fridge. Sebentar. I keep the butter in the fridge. Itu kan aku menyimpan mentega di lemari es. Ya, ini termasuk kalimat aktif. Tapi ketika menjadi kalimat pasif, ya, the butter, bentar, butter is kept in the fridge. Artinya mentega itu disimpan di lemari es. Itu kalimat pasif. Ada pertanyaan nggak tentang kalimat pasif dan aktif? Nggak tahu Miss karena belum ketemu. Nggak, maksudnya nggak tahu karena Pasif dan aktif belum dapat gambaran aku malah. belum dapat gambaran. Maksudnya gambaran apa? Jadi ini yang disebut dengan kalimat aktif nih ya. Kalimat aktif, ini aku tulis nih. Kalimat aktif itu kalau bentuk aktif ya aku dari awal deh. Nih ya. Bentuk aktif. Mana sih? Hilang lagi tulisannya. Bentuk aktif itu namanya keep ya. Menyimpan artinya. Bentuk pasif itu is kept. Artinya disimpan. Nah, kalau kalimat aktif, ya, di sini adalah I keep the butter in the fridge. Itu termasuk kalimat aktif. Artinya adalah aku menyimpan mentega di lemari es. Ya. Udah paham belum sampai sini kalimat aktif? Kemudian Ya, ini apa? biar kita bisa tahu membedakannya tuh gimana? Dari kalimatnya. Ini aku belum selesai. Ini kalimat pasifnya. The butter is kept in the fridge. Artinya mentega itu disimpan di lemari es. Artinya beda-beda. Ya, kalimat aktif ya, aku menyimpan mentega di lemari es. Jadi kalau misalnya ada kata menyimpan itu termasuk aktif, ya bentuk aktif. Tapi kalau misalnya disimpan artinya kan bentuk pasif karena ada kata di. Jadi kalau pasif itu disimpan, dicuri itu pasif karena yang aktif adalah mencuri itu bentuk aktif. Gitu. Masih bingung? Ada yang mau ditanyain? Enggak, Miss. Udah jelas? Kak Kori, Yes, Miss. gimana? Pasif aktif ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Miss. Nggak ada, Kapan kita udah jelas. pelajari? Apa? Kapan kita pelajari? Nanti minggu depan. Atau minggu depan ya? Sekarang Selasa kan? Tapi tensis belum siap, Miss. Belum siap apa? Tensis. Tenses. Iya, tenses kenapa? Kan belum dipelajari semua. Iya, belum memang. Kak Kori, sebentar. Kak Kori, bentar, udah pertemuan keberapa ya Kak Kori? Ketiga, Miss.
Hah? Ya, kok keberapa ini? Ini minggu keberapa? Keempat. Pertemuan ke-7, Miss. Ya, tinggal 1 kali lagi dong. Was there. Ya, nantilah ya. Kalau Kak Dwi mungkin minggu depan ya. Miss, Nanti aku kita nih lihat. baru 5 tenses, berarti ada satu lagi terakhir ya? Enggak. Bentar. Bukannya kamu udah semua ya tenses? Baru Dwi? 5, Miss. 5 ya. 5 itu kan udah semuanya. Yang pakai verb 3 itu aku nggak belajar ya? Verb 3. Verb 3 itu pasif aktif. Oh gitu. Ya udah. Tapi 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah bener kan 5. 5 itu yang paling sering dipakai di percakapan sehari-hari ya, sama pasif sama active voice. oke. Selanjutnya tadi sampai mana ya? Jadi tadi ya, my wallet was stolen on the bus. Nah, kan artinya kejadiannya sudah berlangsung. Sudah terjadi ya, lampau. Yang terjadi lampau. Selanjutnya, sebentar. Rahasia Kak Dwi ya. Rahasia Bentar. memberitahu orang yang aku sukai bahwa aku tinggal di jalan utama. Bentar, Miss. Mm, Rasya memberitahu Aku tinggal di jalan utama. Rasya told my crush Crush. Mm, that I live on Main Street. Ya, tuh ya. Rasya told my crush that I live on Main Street. Selanjutnya Kak Kori. Kantor kami terletak di Jalan Sudirman nomor 20. Kantor kami terletak di Jalan Sudirman nomor 20. Mayo. Our office. Yes, Miss. Iya, aku dengerin Kak. Lanjut aja, kalau misalnya aku belum ngomong apa-apa, aku tuh lanjut aja, selesaikan. Ya gimana Kak? Bentar, Miss. Our office location Mm-mm. location at Mm-mm. 20 at 20 Sudirman Street. Ya, our office is located ya. Kalau location beda. Kalau location lokasi ya, located berlokasi, terletak gitu ya. Terletak di itu pakai located. Kalau location lokasi. Ya. Jadi our office is located at 20 Sudirman Street. Selanjutnya Kak Dwi. Ya. Saya melihat pacar Nanda di pesta tadi malam. Saya melihat pacar Nanda Di pesta tadi malam. di pesta tadi malam. I saw Nanda's boyfriend
Mm-mm. At the party last night. Ya, at the party last night. Selanjutnya Kak Kori. Saya meninggalkan kunci saya di atas tangga. Kunci saya di Atas tangga. I leave Mm. I leave my my key in on above the stair. di atas tangga. At the top ya. Tempat yang spesifik ya. Di atas tangga. Jadi pakai at. I left my keys at the top of the stairs. Yes, Miss. Oh, I leave my key. I left I left my keys my keys at the top of the stair. ya. Selanjutnya Kak Dwi. Aku berada di bandara. Aku berada di bandara. Mm-mm. I'm berada. I'm Mm. in 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 air- in the airport. In the, nggak bisa In the pakai ini. Kalau misalnya berada di bandara, pakainya at. Ya. At. I am at the airport. I am at the airport. Ya, karena dia the ini bertemu dengan huruf vokal, jadi dia berubah cara bacanya menjadi the. I am at the airport. Kak Kori, aku berada di subway. Miss? Subway tahu ya subway? Tahu. Bukan restoran, Aku bukan berada- restoran. Kereta bawah tanah. Ya, I am on lanjut. I am on Kak Kori. yes, Miss. I am on in subway. What is this box? On On atau in? on in. On apa in? In Miss. Subway. In. On ya, karena subway kan transportasi di dalamnya juga kan bisa berjalan dan Berdiri, berlari. berjalan-jalan dan berdiri kan. Ya, jadi pakai I am on the subway. Ya, selanjutnya Kak Dwi, Yes, Miss. aku berada di Istanbul. Aku berada di Istanbul. Ya, I am Istanbul nama apa? nama negara. Nama kota. Negara. Ya, jadi bisa pakai Nama kota di nama Turki. kota ya. Nama negaranya apa? Turki. Turki. Ya, Yeah, I want to holiday on Turkey. Next aku year. berada di Istanbul. Ayo, aku berada di Istanbul apa? Berada di Istanbul. I am Mm-mm. in Istanbul. Mm-mm. Ya, In I am in Istanbul. Istanbul. In the Istanbul. Ya. Enough. Sekarang ke Kak Kori ya. Aku berada di subway station. Tadi bukannya sudah, Miss? Beda. Oh, Yang tadi kan subway doang. Iya. Aku berada di Subway station.
I was sih. Kenapa I was? Kok aku garing ya? Ya, Aku tebak aja dulu nggak apa-apa. aku berada di subway station. Jawab aja kira-kira kamu mau jawabnya pakai apa? Dari 3 preposisi itu menurut kamu yang paling kamu yakini itu jawabannya pakai at, in, apa? In, on, atau at? Nggak usah takut salah ya, kan di sini kita belajar. I am. Mm-mm. Iya. I am sih. I am At Ya. subway station, Miss. At the subway station. subway station apa ya? Station kan artinya apa? Halte kan? Ya sama ya, jadi pakai station. Jadi pakai apa preposisinya? Station kan bisa berdiri, Miss. Apa? Station. Ini jadi gimana, Kak? Ya, jawabannya langsung aja, jadi nggak usah nanya balik nih. Ya, Di awalnya pakai at, Miss. Benar apa enggak? Kak Kori. Pakai at, Kenapa? Miss. Pakai at. Ya, pakai at ya, benar. I'm at the subway Subway station. Subway Ya, station. jadi subway station, nah maksudnya dia tuh berada di haltenya si subway. Kalau subway aja berarti on ya, Miss? Mm-mm. Selanjutnya Miss PR, Miss. apa? PR. PR. Yes. Udah kan? Oh, belum dibahas. Baca. Oh, bahas. Iya. Bahas. Siapa duluan? Ayo, siapa yang mau duluan? Yang tadi kirim duluan siapa ya? Kori, Miss. Ntar aku cek. Nah, ini Kori ya? Ya, Kori duluan deh. Kak Kori? Iya, baca. Mereka bermain sepak bola di lapangan sekolah setiap sore. They play football in school yard every evening. Kami menonton TV di rumah setiap malam setelah makan malam. We watch TV in home every evening after dinner. Ibu saya memasak sayur-sayuran di dapur setiap hari. My mother cooks vegetable in kitchen every day. Saya pergi ke pantai bersama keluarga saya setiap minggu. I go to beach with my family every week. Saya tidak pergi ke sekolah hari ini. I don't go to school today. Saya tidak memasak hari ini. I don't cook today. Apakah kami hari ini menari? Do we today dance? Miss. Ya, lanjut dulu, Kak. Selesaikan dulu. Apakah mama saya hari ini masak? Does my mom today cook? Jadi kalau yang kalimat pertanyaan ya, do we kebalik nih ya, kata keterangannya di akhir. Jadi do we dance today? Ya. Does my mom cook today? Gitu. Ya, today they play football in schoolyard every evening. Nah, yang di atasnya udah benar nih ya. Keterangannya di belakang. Every evening. We watch TV in home every evening. Ya. After dinner dulu baru every evening ya. Yang nomor dua. My mother cooks vegetable in the kitchen ya. Kalau tempat itu pakai the ya. In the kitchen. Every day I go to the beach ya. Tambahin the.
I go to the beach with my family every week. Ya, ini udah bener every week-nya di belakang. I don't go to school today. I don't cook today. Do we dance today? Ya. Selanjutnya Kak siapa? Kak siapa? Ayo. Kak Ayo. Dwi. Oke. Hari ini aku dan Ama pergi ke pasar untuk membeli stok sayuran selama 1 minggu ke depan. Kami membeli beberapa sayuran hijau, ayam, ikan, susu, dan roti. Aku juga membeli Masih beberapa Ahma ini. Ahma. Masih Ahma. Ama, nenek. Oh, Ahma. Oke. Ahma itu nenek. Nenek, kalau orang Chinese bilang nenek. Oke. Aku Next. Aku juga membeli beberapa cemilan karena aku lupa membawa dompetku, jadi aku meminjam uangnya terlebih dahulu. Nanti di rumah aku akan mengembalikan uangnya. Kami juga membeli buah-buahan karena dia menyukai apel, jadi kami membeli banyak apel hari ini. Kami juga membelikan cemilan untuk cucunya. Today, Amma and I went to the market to buy stock of vegetables for the next week. We bought some green vegetables, chicken, fish, milk, and bread. I also bought some snacks, but I forgot to bring my wallet. So I borrow her the money first, and later when I get home, I return her the money. We also return. Return. Ya. Return Ya. Return her the money. We also bought fruits because she likes apples, so we bought a lot of it today. We also bought snacks for her granddaughter. Granddaughter. Yang mana aja pronounnya? Pronounnya my wallet. My. Wallet My. kan enggak? My. Oh ya, my. And then her. Mm-hmm. And then udah itu aja. We tetap we. Her. Ya, we kan ya. I juga kan. Bukan. My, her, and then udah itu aja ya, Miss. Enggak kan, I juga kan, bukan pronoun. Oh, Subjek pronoun? I. We. Yang refleksif pronounnya nggak ada? Enggak. Itunya juga nggak ada. Intensif sama apa? Intensif nggak ada, Miss. Sama posesif? Posesif my kan posesif. Posesif. Mine. Posesif pronoun, posesif adjektif. Seadanya aja lah ya, Miss. Ya. Oke, thank you ya udah aku ponten ya. Ya, Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ya, nanti nextnya passive active voice ya. Aku ya. Kak Kori juga mau nggak Kak Kori? Active passive voice? Hah? Yes. Ini suaranya pelan banget Kak Kori. Belum makan ya? Enggak, ini so sweet, Miss, orangnya sweet kayaknya. Kalau gitu ya. Kalau ngomong nggak kayak aku. Padahal Kak Kori ini orang Medan loh Kak. Oh iya? Iya, tinggal di Medan ya. Iya kan Kak Kori? Biasa kalau orang Medan tuh ngomongnya keras, kayak aku kan Palembang, Sumatera. Aku orang Bekasi, Miss. Saya di Bekasi. Oh. Apa katanya? Orang Bekasi, Miss. Bekasi. Cuman tinggal aja di Medan. Masa sih? Ya, enggak kok, orang bukan di orang ini. Orang Batak deh, Batak.
Ya kan, Kak? Iya. Iya tuh kan, Kak Dwi nggak percaya sih. Tapi kok suaranya lembut banget ya? Nggak ngantuk kayaknya dia, mau tidur ya. Akibat ngantuk. Eh, Oh, habis begadang. Ya udah ya, kalau udah pada ngantuk, mau tidur okay. ya. Yes, Miss. Oke, thank you so much ya. Have a good night, Have a and good I night. will see you again on See next you later. class. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Have a good night. Bye, Miss.